Kita langsung saja ke agenda selanjutnya, yakni perkenalan tentang apa itu UMKM bersinergi, apa visi-visi yang mau disampaikan, apa yang semuanya. Intinya kita biar sama-sama terbuka, kita berkumpul di sini biar tahu apa sih tujuan kita, goalsnya kita ke depan, apa kita mau jalan arahnya kemana, biar nanti sama-sama jelas dan kita sama-sama bisa bersinergi bareng, bisa jalan bareng buat membangun UMKM Indonesia lebih berkembang lagi. Langsung saja untuk agenda selanjutnya dari pengenalan tentang UMKM bersinergi. Waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Terima kasih kesempatannya lagi. Waktu yang tepat untuk bergabung dengan UMKM Bersinergi. Jadwalnya apa tadi? Oke, saya akan mulai dari pertanyaan. Mengapa orang Tionghoa sangat muda juga ingin membuka usaha? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Bu Dican tahu? Nih pertanyaannya. Ini dari Quora nih. Banyak sekali pertanyaan mengapa orang Tionghoa sangat muda juga ingin membuka usaha. Jadi tahu? Pak? Kalau dapat apa? Dapat emas, yang tahu dapat emas. Mas ya. Mbak, tahu kenapa? Ada yang tahu Mbak Nisa? Saya mau tanya dulu. Oke. Emangnya Tionghoa lebih mudah membuka usaha daripada Nah, itu dia. Emangnya emang Ini iya gitu pertanyaan loh. memang iya seperti itu. Iya. Oke, dulu. Dari sini dulu. Karena kesempatannya terbatas kalau untuk menjadi pegawai negeri atau apa, jadi mereka lebih besar peluangnya kalau untuk usaha sendiri. Jadi mereka mentalnya lebih terlatih lah. Oke. Kalau untuk usaha sendiri, gitu. Karena nggak ada kesempatan untuk jadi pegawai. Oke. Enggak. Pas dulu jawaban. Karena jaringannya yang lebih luas. Jadinya apa? Oh. Terima kasih. Ya, ada satu lagi. Kenapa? Karena setahu saya orang Tionghoa itu mereka saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lain ketika mereka memiliki usaha. Jadi kalau misalnya mereka butuh apa-apa tuh ya belinya di teman-temannya sesama orang Tionghoa itu, seperti itu. Tangan. Bentar. Ibu. Belum. Kalau menurut saya orang Tionghoa itu rata-rata kan minoritas ya. Terus ininya juga penduduknya juga masih sedikit kan, jadi dia berpacu pada waktu. Jadi waktu itu sangat berharga bagi mereka. Mereka berusaha tidak mau dikalahkan oleh negara lain. Jadi apapun mereka kerja keras. Dia nggak peduli waktu 5 menit, 10 menit, yang penting semua itu mereka cari peluang, akhirnya mereka membangkitkan motivasi diri untuk kita lebih baik lagi, disertai dengan networking yang ada. Siap. Terima kasih. Ulang dulu. Ada lagi? Dapat emas. Sudah. Luar biasa jawabannya dan Pak. Wajar tadi kalau masuk. Betul yang disampaikan teman-teman. Jawabannya adalah Guanxi. Apa itu Guanxi? Guanxi adalah pada katanya perkongsian, hubungan, koneksi, hubungan dan bersinergi. Nah, kenapa Guanxi ini menjadi penting? Sini Pak, kita pegang aja coba. Ini.
Nah, kenapa menjadi penting? Karena ada yang pertama timbal balik. Perkongsian itu atau sinergi itu adanya timbal balik. Kalau kita hari ini berkumpul tapi tidak ada timbal balik, bakal kehilangan satu poin timbal balik. Kita nggak dapat kuansinya. Yang kedua ada kepercayaan. Kita perlu percaya. Ketika kita bersinergi kita percaya. Saya harus percaya dengan Tican, dengan Mas Dani, Pak Dwi dan sebagainya. Yang ketiga ada kewajiban sosial. Jadi kewajiban untuk membantu komunitas kita. Yang terakhir ada orientasi jangka panjang. Jadi perkumpulan kita, perkongsian kita, sinergi kita dihadapkan pada orientasinya jangka panjang. Jadi jangan setelah hari ini kita berkumpul besok vakum lagi. Nah, berarti kan jangkanya sangat pendek ya, cuma 6 jam aja gitu kan. Padahal kita mempersiapkannya juga nggak mudah. Gitu. Nah, 4 poin ini yang ada di Guanxi. Poin kedua ada apa? Ada hakikat atau nilainya. Kenapa orang Tionghoa bisa sukses, bisa lebih cepat buka usaha? Yang tadi ada Guanxi atau sinergi. Mereka punya komunitas, apa yang dikatakan Mbak Isa betul, apa yang menjadi Ibu sampaikan juga tepat, gitu ya. Nah, yang kedua mungkin yang disampaikan Ibu adalah hakikat atau nilai, yaitu mereka punya mindset berdagang sejak kecil, mereka bekerja keras, mereka bekerja dengan sepenuh hati, betul ya Bu? Tepat waktu, betul ya Bu? Ya. Dan punya keahlian dasar di bidang manajemen. Yang terakhir kita harus garis bawahi, punya keahlian dasar di bidang manajemen. Oke. Dua alasan tadi ya. Yang ketiga ada perjudian sebenarnya, tapi nggak saya tulis di sini. Mereka sering gambling, mereka terbiasa dengan gambling. Itu yang ketiga. Nah, mari kita lihat unit usaha mikro kita di Indonesia. Gitu. Ada 63,96 juta unit. Itu 99,62 dari total UMKM yang ada. Ini usaha mikro ya, belum submikro. Ini yang terdaftar, yang belum terdaftar masih banyak. Tuh. Nah, mari kita lihat UMKM di Indonesia. Mereka sering bertarung di pasar bebas. Kalau orang Tionghoa itu sebelum membuka usaha, mereka kongsian dulu sama komunitasnya. Ayo buat usahaku dipasarkan. Kalau zaman sekarang di dunia digital ada namanya influencer. Baik promote dan lain sebagainya. Nah mereka di komunitasnya dulu gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba buka usaha langsung ke pasar bebas, ke market, langsung jualan door to door dan lain sebagainya. Tapi mereka manfaatkan dulu, daftar kemudian memanfaatkan komunitasnya sendiri. Gitu. Nah kemudian sering timbul kecemburuan. Buka outlet kaki lima di pinggir jalan es teh, sambil langsung dodolan. Sing dodolan tetangganya sendiri. Nah, sering kan seperti itu. Nah, kemudian ada mental gratisan. Ini kita ambil saja, nggak usah munafik kan gitu kan. Acara-acara UMKM yang dilakukan pemerintah menurut saya sampai saat ini justru malah terlalu memanjakan UMKM-nya sendiri. Buat event pelatihan, kalau nggak gratis nggak mau. Kalau nggak ada benefitnya apa? Uang saku, kaos, ya sertifikat yang nggak tahu sertifikatnya buat apa kalau buat apa gitu. Kalau kaos masih dipakai kan gitu kan, dapat sertifikat, dipamer di pajak restonya, mungkin ya bisa ya. Nah, tapi minta gratisan ini beda kan dengan orang Tionghoa. Kalau mereka mau bayar, yang penting malah bayar dulu. Justru ketika bayar itu benefitnya, ilmunya bakal lebih mantap kan. Kalau gratisan ya ilmunya dapat gratis, dapat ilmu gratis saja. Kalau berbayar ya pasti ilmunya jadi. Nah itu mindset itu yang belum kita galakkan lagi di dalam tentang mindset gratisan ini. Kemudian ada kompetisi tidak sehat, yang sudah saya jelaskan. Kurangnya kesadaran membangun relasi. Jadi tadi ini berkesinambungan dengan kompetisi tidak sehat itu.
ketika mereka tidak membangun relasi pasti persaingan. Sama-sama produk serupa, sama-sama enak produknya, kenapa nggak disatukan aja? Kenapa nggak coba ayo bersama? Tidak usaha sendiri-sendiri. Minimnya pengetahuan teknologi, khususnya terutama usaha mikro dan submikro ya. Teknologi itu banyak sekali, mereka belum bisa misal sekedar digitalisasi soal mereka masuk ke Maps, Google Maps. Padahal itu sangat penting. Ketika mereka punya outlet, mereka paling enggak di Maps itu ada. Gitu. Karena Maps, Google adalah salah satu search engine yang bagus. Gitu. Yang kedua ada Instagram, minimal kalau punya outlet, berjualan catering, misalnya bisa punya catering gitu ya. Punya Instagram supaya semakin terlihat sih. Karena search engine kedua sekarang adalah Instagram. Nah, misal Mas Dani misalnya apa gitu kan? Misal adalah bola daily misalnya. Yang saya lakukan pertama adalah mencari di mana? Di Instagram bola daily, gitu kan? Iya. Nah, berarti search engine baru. Nah, ketika kita tidak siap, coba kita kenalan dengan Mas Dani gitu kan. Usahanya apa? Bola daily. Ada nggak Instagramnya? Cari. Oh, nggak ada. Atau ada tapi nggak pernah ada postingan. Atau bio-nya tidak dioptimasi. Nah, itu sesuatu kekurangan dari Mas Dani justru gitu kan. Kalau kita siap, website siap dan sebagainya, customer service dan sebagainya, walaupun dikerjain semuanya sendiri, nggak masalah. Cuma ya yang penting visibilitas kita ada dulu. Nah, minimum pengetahuan teknologi ini yang ada di khususnya usaha mikro dan submikro. Nah, akses-akses yang lain, akses permodalan, akses pengetahuan, akses birokrasi, perizinan dan sebagainya, kita juga sudah tahu ya. Nah, ini juga dikonfirmasi sama Pak Sandiaga ya, bahwa di salah satu podcastnya dia bilang bahwa salah satu challenge atau isunya yang paling utama adalah mindset. Ya. Persoalan kita tadi sama dengan apa yang dibikinkan oleh Pak Sandiaga. Skill yang perlu ditingkatkan terus. Jadi yang pertama mindsetnya kita perlu optimalkan, kita benahi ya. Kemudian skill yang perlu ditingkatkan terus. Skillnya ada upskill, ada reskilling, dan juga new skilling. Kemudian ketika diberikan pertanyaan di dalam satu podcastnya, berikan hanya berupa permodalan atau modal untuk skill. Jadi UMKM itu Bu Endang misal kasih permodalan aja itu, atau modalnya berupa skill, pelatihan, workshop, bootcamp dan sebagainya. Pak Sandiaga bilang skill is the best investment. Skill itu improvement. Gitu. Karena biasanya kalau kita kasih hanya berupa modal, soal pemodalan untuk usaha 5 juta, yang buat usaha berapa? Cuma 2 juta. 3 jutanya untuk konsumsi, untuk kebutuhan setiap hari. Nah, di lapangan seperti itu. Nah, makanya ada skill to improvement. Jadi manajemen keuangan dan sebagainya kita perlu. Terakhir etos kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu juga sama dengan prinsip dari Guanxi itu sendiri, prinsip dari orang-orang Tionghoa. Nah, harapannya itu dari piramida yang mengerucut itu bisa lebih melebar, teman-teman. Ya, harapan di 2045 itu 10% entrepreneur. Kalau sekarang masih di angka 3,9%. Nah, 10% itu dihitung dari usaha kecil, menengah, dan besar. Kalau usaha mikro itu belum disebut entrepreneur, tapi disebut pekerja informal. Nah, di 2045 kita harapannya di 10% entrepreneur. Nah, itu dengan keresahan dari UMKM khususnya mikro, visi misi kita yaitu menjadi komunitas perkumpulan terbuka yang bersinergi dan berkontribusi dalam mengembangkan UMKM di Indonesia menuju kemandirian ekonomi bangsa. Misinya adalah memperkuat UMKM dengan menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk UMKM,
dengan fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dasar bisnis yang kuat. Pemahaman dasar bisnis yang kuat itu termasuk mental dalam berbisnis, mindset dalam berbisnis gitu ya, dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam memulai sebuah bisnis. Kemudian membentuk jaringan dan komunitas yang mendukung bagi pengusaha dan UMKM baik melalui ketersediaan akses sumber daya, kemudian ada pembiayaan teknologi maupun dalam potensial hubungan kerjasama dengan mitra strategis yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan UMKM. Mengadopsi prinsip dan praktek bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan sehingga pengusaha UMKM dapat menjadi agen perubahan positif. Jadi harapannya kalau sekarang pemerintah yang mulai menggerakkan UMKM, pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang coba untuk dengan program CSR-nya untuk mengembangkan UMKM, kita balik mindset-nya bahwa pengusaha itu sendiri yang akan memberikan mindset yang dan perubahan yang positif. Nah, kemudian mewujudkan UMKM sendiri yang berdaya saing, go ekspor, go digital, terutama karena penting banget digitalisasi, baik secara nasional maupun internasional. Menyediakan perlindungan, pelayanan, pengayuman, dan pembelaan hukum kepada seluruh anggota UMKM sendiri. Ini nanti saya bahas kenapa harus ada menyediakan perlindungan, pelayanan, pengayuman. Salah satunya kita ada bidang legal dan advokasi. Nah, program kerja yang saat ini sudah dicoba canangkan gitu ya, itu ada untuk bidang edukasi dan pelatihan, itu ada edukasi via WhatsApp group, kemudian ada webinar, kita buat seminar gitu, kemudian pelatihan dan workshop, akses layanan perizinan, dukungan teknologi dan digitalisasi, kemudian ada networking seperti ini, ada kemitraan, ada pembuatan aplikasi nanti ke depan untuk program jangka panjangnya, itu kita menyediakan diskon khusus member, dan juga nanti saya juga jelaskan tentang gap antar level usaha gitu. Makanya kita butuh salah satu cara yaitu pembuatan aplikasi. Kemudian legalitas setiap wilayah ini 4 poin ke bawah ini adalah programnya dari bidang legal dan advokasi. Oke, hadirkan literasi legal untuk anggota dalam website, menyusun pelatihan perlindungan haki dan sebagainya. Nah, untuk menjalankan program-program itu sebenarnya kita butuh siapa sih? Kita butuh orang-orang ini, Bapak Ibu. Kita butuh Bapak Ibu sekalian. Ya, manajer umum, ada manajer keuangan dan sebagainya di unit usaha kecil dan usaha menengah ya kebanyakan. Ada HRD, ada founder, owner, konsultan hukum, itu ada di unit usaha kecil dan usaha menengah. Nah, tapi ada yang tadi saya sampaikan, adanya gap gitu. Untuk mencapai, untuk membantu lah ya, untuk menyokong gitu, usaha mikro. Bahkan saya pernah ikut seminar salah satu kementerian, sebut aja Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya. Jadi mereka dengan mereka mengatakan bahwa mereka fokus pada kelas usaha kecil dan usaha menengah, bukan lagi fokus ke usaha mikro. Kenapa? Mereka bilang unit usaha mikro ini bebal, sulit untuk diatur, sulit untuk diawasi dan lain sebagainya. Makanya mereka fokus ke usaha kecil dan usaha menengah gitu, supaya untuk menarik tenaga kerja. Itu yang disampaikan kementerian. Nah, padahal kita ada sebenarnya orang-orang yang hebat di sini di usaha kecil dan usaha menengah dan mau membantu usaha mikro sebenarnya, tapi nggak ada wadah. Nah, makanya kita buat grup. Jadi ceritanya saya punya usaha namanya Masya Company. Produk utamanya adalah tools perencanaan bisnis, Bapak Ibu. Berarti tools perencanaan bisnis untuk apa? Untuk usaha mikro dan sub mikro. Mereka yang belum punya usaha. Nah, mereka yang belum punya usaha, setelah kita kasih edukasinya bagaimana caranya, mentok di apa? Mereka nggak punya komunitas, mereka nggak punya relasi, mereka nggak punya akses untuk pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Makanya kita coba satukan di dalam satu grup. Yang isinya tadi adalah mereka yang belum punya bisnis, mereka yang levelnya mikro.
Nah, bagaimana kita mencapai tadi itu manajer, CEO, HRD? Kita menjual salah satu produk ya, yaitu laporan keuangan dan SOP perusahaan. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah membeli produk Masya Company, Mas Dani mungkin. Nah, produk laporan keuangan, produk SOP perusahaan itu yang dibutuhkan sama manajer dan lain sebagainya yang di usaha kecil dan menengah tadi, gitu kan? Nah, ketika mereka dikumpulkan dalam satu grup, gap itu semakin lama hilang. Yang mereka tadinya mau kesulitan untuk membantu, mereka bisa coba jamur-jamur gitu. Bagaimana sih untuk usaha yang bagus gitu, tiba-tiba Pak Dwi jawab kan gitu kan. Harus ini Mas, ini. Nah, itu sudah mulai terbangun sinerginya. Gapnya akan mulai hilang gitu. Nah, sembari ini 2023 awal 4 bulan itu 4 sampai 6 bulan itu sudah ada sekitar 4 PKM bersinergi Membangun bersama.